Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purwanto, bisa dipanggil dengan Joko. Eh, di sini saya mau mendemokan aplikasi sistem informasi manajemen proyek yang sebetulnya ini hanya demo ya. Jadi aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Artinya secara data itu belum tentu benar 100%. Tetapi karena saya hanya mengacu data yang saya peroleh sebelumnya, seperti misal contoh yang hanya contoh-contoh data seperti ini yang saya punya. Jadi saya berusaha menganalisa dan saya terjemahkan ke dalam sebuah program. Semoga program ini sudah bisa mewakili, tapi intinya saya berharap bahwa program ini sudah mewakili demo yang nantinya akan dikembangkan lagi jika semuanya sepakat atau disetujui untuk terus mengembangkan program ini. Langsung saja, ini ada 3 level saat ini yang berjalan, yaitu pertama adalah level dari PLN itu sendiri, jadi dia sebagai induk. Lalu yang kedua adalah manajer yang di PLN, yang ketiga adalah vendor. Nah, vendor ini nantinya jika diperlukan juga nanti ada misalnya direktur vendornya. Jadi ada akses level-level tertentu untuk mengakses fitur-fitur tertentu yang jikalau itu diperlukan nanti akan dibuat. Tapi yang saat ini berjalan yaitu hanya 3, yaitu admin PLN, lalu kemudian manajer PLN, dan vendor. Oke, sekarang kita mulai dari role-nya itu dari PLN. Saya login sebagai PLN. Nah, di sini informasinya masih dari segi tampilan pun memang ini hanya sebuah demo untuk menyatakan bahwa ini loh programnya nanti akan berjalan seperti ini. Tapi kalau dari segi tampilan nanti akan nanti bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini pertama ada data master untuk PLN itu sendiri. Pertama ada master barang. Nah, master barang ini bisa ini ada contoh data yang udah pernah saya input. Nah, ini bisa juga kita tambahkan, misalnya saya buat normalisasinya 0987, deskripsinya misalnya paku misalnya gitu ya. Jumlahnya 1, satuan M misalnya, itu keterangannya apa, saya simpan. Nah, ini akan masuk ke sini, dan jika mau edit, ini ada tulisan edit dan hapus, tinggal edit. Nah, ini tinggal diedit, misalnya paku 123, saya simpan. Nah, ini jadi paku 123. Nah, kalau mau dihapus tinggal klik hapus. Nah, di sini adalah data barang. Sistem penginputan data master hampir 100% sama. Artinya cara ngeklik tambahnya, cara ngeditnya, cara hapusnya itu akan sama dengan yang sekarang ini. Nah, di sini juga ada data barang, ada data kategori. Ini misalnya kategori proyek, maksudnya apakah proyek itu adalah permajaan, pemasangan baru, perbaikan, error, atau tidak digunakan pun bisa. Begitu. Nah, ini misalnya errornya saya hapus. Errornya saya hapus saja. Nah, ini ada 3, saya buat 3 aja. Sama, ini tambah inputnya juga sama, begini. Lalu kemudian ada data rayon. Nah, ini tambahnya juga sama, editnya juga sama, hapusnya pun sama. Nah, di sini ada lagi data vendor. Nah, untuk data vendor itu sama juga inputnya. Ini nama vendor, bla 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 bla. Nanti disimpan, nanti muncul di sini. Misalnya saya contohkan di sini adalah PT Dako. Nama vendornya PT Dako, penanggung jawabnya adalah Dahlan bin Suwandi. Lalu teleponnya saya buat asal aja ya. Nah, ini teleponnya saya buat 51, handphonenya 53,
emailnya vendor 2, alamatnya saya buat ini. Nah, keterangannya misalnya ini kan hanya untuk catatan PLN ya, misalnya ini adalah spesialis las misalnya, contoh saja misalnya. Nah, ini saya simpan. Nah, ini sebetulnya ini nggak digunakan pun nggak apa-apa. Ini nggak digunakan pun nggak apa-apa. Ini 3. Ini saya buat Mei, Juni. Nah, expire atau saya buat Agustus lah. Saya simpan. Nah, ini ada PT Dako Mandiri dan PT Bintang Indonesia Bersaudara. PT Bintang Indonesia mau diedit sama, mau hapus sama. Nah, nanti di sini ada detail ini. Sebetulnya ini saya jelaskan nanti karena ini lebih rinci ya gitu. Jadi kita lebih ke sini aja. Nah, ini untuk data master sudah selesai. Untuk data master sudah semua. Dan jika diperlukan nanti kalau memang butuh ditambah, misalnya ada data apa di bagian PLN, ya silahkan. Nanti bisa saya kembangkan juga. Karena intinya ini saya hanya mengacu dari data yang saya peroleh saat ini saja. Jadi ya yang saya peroleh ini ya yang saya buat. Begitu. Jadi saya belum begitu spesifik. Nah, di sini ada transaksi. Nah, ini ada kita untuk PLN itu bisa menambahkan data proyek. Misalnya ini saya tambahkan data proyek. Nah, ini kategori proyeknya, ini mau dipakai pun nggak apa-apa. Ini misalnya peremajaan misalnya gitu ya. Nomor KHS-nya berapa, misalnya ini tanggalnya, nomor RAB-nya berapa, pos anggaran berapa, lokasi proyek di mana, direksi proyek, pengawas, sampai rayon. Nah, ini jika ini rayonnya, nama proyek. Nah, ini tanggal berakhirnya proyek misalnya gitu. Ini tanggal awal proyek sampai tanggal berakhirnya proyek, misalnya durasinya berapa, keterangannya apa. Nah, misalnya saya simpan. Ini proyek. Nah, saya pakai ini ya, saya hapus saja, ini sama. Ini saya edit juga bisa, saya hapus juga bisa. Ini saya hapus saja supaya tidak bingung. Nah, kebetulan saya punya data yang sudah saya lengkapi. Ini kalau mau edit, nah ini datanya sudah lebih real sesuai data yang ada, jadi tidak bingung. Nah, ini saya buat tanggalnya ya udahlah nggak apa-apa ini anggaplah 60 hari. Nah, setelah pihak PLN membuat satu data proyek, maka PLN bertugas untuk menentukan vendor-vendornya. Misalnya mungkin saja itu vendor dari hasil tender. Nah, nanti terbentuklah satu vendor, bisa ditentukan untuk pengerjaan proyek ini siapa saja vendornya. Nah, di sini vendor itu bisa dalam satu proyek bisa banyak vendor, tapi juga bisa satu vendor. Jadi intinya bisa satu atau lebih, bisa satu, dua atau lebih vendor dalam satu proyek. Nah, tadi kan kita buat satu proyek, tapi pekerjaannya apa aja kan belum saya input nih. Nah, ini saya klik menu. Nah, ini detail pekerjaannya dari proyek pemasangan SUTM dan gardu ini saya klik. Nah, ini detailnya. Nah, detail ini kebetulan apa namanya? Oke, saya stop. Nah, ini detail pekerjaannya dari proyek pemasangan SUTM dan gardu portal perubahan daya Rujandi Tandi. Nah, ini saya klik detail pekerjaannya. Nah, ini kebetulan saya sudah input beberapa contoh datanya. Nah, kalau misalnya mau tambah bagaimana? Nah, ini kan ini bisa ini sampai 2 baris, scroll ke belakang juga masih ada. Ini di scroll ke belakang masih ada. Nah, kalau misalnya saya mau tambah satu lagi misalnya ya. Ini saya buat satu contoh. Nah, ini contoh penginputan data detail dari proyek atau data pekerjaan atau jasa dari proyek itu. Nah, ini. Nah, ini di sini ada header, ada detail. Nah, kalau header maksudnya ini ya. Nah, ini.
Ini kalau header itu tiang dan otomatis terproses ya, artinya nggak dihitung secara sistem, tapi hanya tampil saja. Jadi nanti fungsinya banyak sih di kalau yang ini. Jadi ini juga untuk warna hitam kalau yang bagian header, jadi biar lebih kelihatan gitu ya. Lalu juga nanti secara proses judul kan nggak perlu diproses karena yang diproses nanti ini. Nah, misalnya ini centang ini artinya sudah diproses lah, intinya begitu ya. Nah, di sini saya buat, misalnya saya tambah satu, saya mau inputnya detail. Nah, dari detail ini saya masukkan normalisasinya, misalnya di sini ada penghubung device, deskripsinya, satuannya buah, volumenya 2. Nah, saya juga belum tahu ini, maksudnya perbedaan volume dengan jumlah ini apa, saya juga kurang tahu persis gitu. Ini misalnya disediakan PLN. Nah ini masuknya kemana? Ini masuknya karena data terakhir tadi masuknya ke sini. Nah ini penghalang panjat. Nah kalau mau edit ya tinggal ini. Nah ini edit lalu batal. Kalau misalnya mau dihapus ya tinggal pilih datanya mana terus diklik hapus ini. Nah ini detail juga bisa, nanti kita bisa ngelihat rincian pekerjaan dari, nah ini fungsi tombol detail ini, D ini maksudnya detail. Nah detail ini kita bisa ngelihat nanti, tapi jangan di sini dulu, nanti lebih baik kalau ketemu atau bertemu langsung supaya ini lebih gampang saya jelasinnya. Kalau yang detail ini sebetulnya fungsinya nanti kita bisa ngelihat, oh pekerjaan ini sudah sampai mana ya gitu, progresnya seperti apa, karena sebetulnya ini sudah terwakili di bagian menu progres di sini. Ini sebetulnya ini sudah diwakili. Nah ini karena belum ada project jadi masih kosong, maksudnya belum ada vendor yang dipilih jadi masih kosong. Nah setelah detail pekerjaannya sudah kita input, di sini ada summary. Nah, ini dia yang lebih penting lagi, di sini ada summary, maksudnya subtotal, PPN, nah ini material, di sini ada jasa. Nah, ini grand totalnya, grand total. Loh, kenapa dibuat terpisah? Maksudnya kok nggak langsung otomatis gitu loh. Oh, nggak. Kalau saat ini memang belum bisa karena datanya itu rancuh ya menurut saya. Karena misal contoh ini saya buat seperti ini ya. Nah, di sini. Di sini ada harga satuan, ini contohnya, ini ada harga satuan. Di sini angka, tapi di sini ada teks. Artinya ini tidak bisa dijumlahkan kalau secara sistem ya. Secara sistem nggak bisa menjumlahkan secara otomatis. Nah, ini di sini nggak bisa menjumlahkan secara otomatis. Nah, lalu bagaimana kalau nanti ke depan mau dibikin otomatis? Oh, bisa. Artinya mau dibikin otomatis tanpa harus istilahnya menjumlahkan ulang di Excel. Itu bisa, intinya secara sistem intinya bisa, yang penting sesuai ketentuan sistem saja. Kalau memang angka yang dijumlahkan, kalau yang dijumlahkan kan pasti angka bukan huruf. Kalau ini kan satu baris ini ada hurufnya ada angkanya, kalau kosong begini masih bisa, tapi kalau huruf begini tidak bisa. Jadi nanti kalau memang mau betul-betul pakai sistem bisa saya rumuskan supaya lebih mudah penggunaannya. Tapi kenapa saya buat seperti ini, karena supaya lebih gampang aja. Intinya saya menunjukkan bahwa saya bisa membuat yang seperti ini gitu. Tujuan demo ini. Nah, di sini saya buat masih manual summary-nya, artinya ini totalnya. Nah, kalau mau klik summary di sini totalnya. Ini materialnya sekian. Ini saya coba udah buat, ini jasa sekian, 20, grand totalnya sekian, saya simpan. Nah, setelah saya simpan masuklah ke sini. Masuklah ke sini. Oke, nah sekarang kita kembali. Nah setelah semua detail pekerjaan baik material ataupun jasa, maka yang selanjutnya pihak PLN lakukan adalah menentukan vendornya. Nah di sini kita menentukan vendornya di sini. Nah sekarang kita tambah data vendor untuk proyek ini. Jadi ini selalu ada penunjuk untuk proyek mana vendor ini. Kita tambah. Nah, ini nama proyeknya, tanggal proyeknya, pilih vendornya. Nah, ini
nama vendor yang sudah kita input di data master sini. Nah, kita katakanlah saya mau pilih PT Dako Mitra Mandiri ini, saya simpan. Nah, setelah saya simpan, PT Dako tanggal awal tanggal akhir ini, benar, betul ya, benar. Ini kita mau buat SPJ-nya. Nah, ini ada tambah data vendor. Nah, di sini tanggal awal tanggal akhirnya masih kosong karena kita belum buat SPJ-nya. Kita juga bisa tambahkan vendor misalnya gitu ya. Tambah vendor lagi misalnya siapa. Nah, ini tadi PT Bintang gitu. Tapi nggak usah lah, saya nanti supaya nggak bingung, saya buat seolah-olah satu proyek ini satu dulu. Jadi biar simulasinya lebih padat. Nah, ini satu vendor. Katakanlah dalam proyek ini saya masukkan PT Dako ini. Lalu di sini statusnya masih pending. Karena kenapa? Karena jadi sewaktu kita buat ini, data proyek yang ada di sini, yang tadi proyek kita masukkan, data proyek yang di sini itu belum masuk ke data vendor. Jadi waktu vendor login, proyeknya belum ada karena masih pending. Karena alurnya harus menggunakan SPJ dulu atau SPK. Nah, pertama, setelah kita memasukkan data vendor ini, kita menentukan PT Dako sebagai vendor untuk proyek ini, kita isi detailnya dulu. Nah, sekarang di proyek ini, si PT Dako ini mau mengerjakan apa saja. Nah, ini bisa saya pilih. Tambah detail. Nah, ini adalah detail proyek secara keseluruhan. Nah, misalnya, katakanlah ada dua vendor, misalnya dari sub tiang ini sampai material MDU ini sampai selesai di sini adalah yang ngerjakan adalah PT Dako, terus yang bagian material non MDU adalah PT Bintang. Nah, itu bisa. Nah, misalnya katakanlah kalau ini dalam satu proyek adalah satu vendor. Nah, kita tinggal pilih semua. Tapi kalau mau pilih satu-satu ini, tinggal diklik satu-satu. Nah, ini masuk tiang. Nah, terus tambah lagi. Ini masuk tiang beton, masuk lagi, saya klik sub jumlah ini, masuk lagi, kalau saya pilih lagi ini SUTM, masuk lagi, atau saya mau tambah pilih semua. Nah, kalau pilih semua begini. Nah, ini katakanlah ini masuk semua ya, sampai 2 ini. Nah, masuk semua ini. Nah, ini. Nah, dari sini kenapa di sini ada summary lagi? Kenapa dibuat summary? Kalau memang summary-nya sama dengan yang di mana? Yang di total proyek, ya sudah dibuat sesuai sama dengan yang di total proyeknya. Nah, kenapa ini dibuat terpisah? Karena maksudnya ini kok ada di sini, kok kenapa nggak ngambil dari semua yang ada di detail proyek? Maksudnya di sini kita kenapa nggak ngambil dari sini misalnya gitu? Kenapa nggak ngambil dari sini? Oh ya, nggak bisa. Kalau misalnya pekerjaan ini dikerjakan oleh PT A dan yang di bawah ini dipekerjakan oleh PT B, maka kan jumlahnya akan berbeda nantinya. Nah, makanya di bagian vendor tadi, di detail untuk pekerjaan vendornya, nah ini detail vendor, ini data vendor, nah ini detail pekerjaan vendornya, maka totalnya akan dibuat ulang. Jadi totalnya si vendor gitu loh. Jadi ini adalah total khusus vendor satu ini. Nah, kalau misalnya ada dua vendor, nanti vendor yang satunya misalnya PT Bintang, ya totalnya akan berbeda pastinya. Nah, total dari semua vendor yang ada di dalam satu proyek ini adalah sama dengan totalnya yang ada di detail pekerjaan ini. Jadi total subnya gitu. Nah, setelah kita tadi membuat detail data vendornya, ini detailnya kita sudah isi semua dan totalnya juga sudah kita isi. Kita kembali. Nah, kita sekarang buat SPJ-nya. Nah, ini. Nah, surat pesanan jasa. Nah, ini nomor KHS-nya otomatis ngambil dari data yang kita buat proyek tadi. Nomor RPAB-nya, nama proyeknya, tanggal proyeknya,
PT Dako, nama vendornya PT Dako. Lah, nomor suratnya kita bisa buat misalnya ini nomor suratnya. Nah, tanggal suratnya misalnya tanggal sekarang. Nomor SPC-nya saya buat 00008. Nah, ini tanggal awal. Ini maksudnya tanggal awal project dan tanggal akhir project. Tanggal ini secara otomatis mengambil dari tanggal proyek yang kita buat pertama kali tadi. Artinya ini dari tanggal proyek ini. Lah, tapi ini bisa disubkan. Artinya ini misalnya karena kita multi vendor, jadi tanggal ini bisa dirubah sendiri. Artinya bisa jadi, oh vendor ini ngerjain sub yang A cuma 10 hari, berarti kita buat 10 hari. Nah, vendor yang B 25 hari karena totalnya adalah 30 hari misalnya gitu. Jadi misalnya yang A mengerjakan 10 hari, yang vendor B mengerjakan 20 hari. Jadi tepat. Jadi ini 30 hari begitu. Kalau multi vendor. Tapi kalau ini satu vendor, maka langsung saja ini kita nggak perlu input karena otomatis ngambil dari sini. Tanggal awalnya, tanggal akhirnya, durasinya kita buat 30 hari, lampirannya misalnya di sini lampirannya 1 2 lembar misalnya gitu ya. 2 halaman sifat surat segera. Data lain ini adalah ini gambar rencana terlampir, data lainnya. Nah, nilai kontrak ini muncul secara otomatis sesuai dengan detail vendor tadi. Jadi summary dari detail pekerjaan si vendor. Nilai kontraknya totalnya akan muncul di sini. Kita bisa ketik di sini misalnya 30.000 rupiah. Ini, nah direkturnya otomatis ngambil dari data master vendornya. Nah, di sini ada tembusan. Nah, ini manajernya nggak perlu karena ini manajer PLN. Nah, tembusannya kita buat misalnya direksi pekerjaan. Nah, ini manajer ini nanti adalah yang approval, artinya yang mengetahui dari si project ini. Kita mau buat ini dulu, saya update kirim. Nah, ini sudah ada tanggal awal PT Dakonya, dia kontraknya dari tanggal ini sampai tanggal ini. Nah, di sini masih proses. Nah, setelah ini proses, maka kita menuju ke manajer PLN. Nah, manajer PLN itu nanti bisa melihat data sebetulnya ya, tapi hanya melihat data-data saja, sama seperti data yang lain, dan report pastinya. Nah, di sini dia punya fungsi juga untuk validasi SPK atau SPJ-nya. Nah, nanti data yang tadi kita buat nanti masuk ke sini. Ini nomor KHS, nama proyeknya, nama vendornya. Nah, kita lihat detailnya. Nah, ini vendor pelaksana, surat pesanan jasanya, ini bla 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 bla. Gitu. Kalau detail proyeknya kan bisa lihat dari sini. Bisa lihat dari sini nanti. Nah, ini kita approval. Misalnya si manajer ini kita validasi. Nah, ini kita validasi. Nah, setelah divalidasi ini data kosong, nanti akan masuk ke history validasi. Nah, ke sini. Ke history. Jadi statusnya aktif. Nah, kita kembali lagi ke bagian PLN. Sorry, admin ini. Bagian admin. Kita lihat tadi yang bagian data vendor, bagian SPC. Nah, ini. Nah, langsung manajernya Ahmad Syauqi. Nah, ini sebetulnya langsung bisa cetak. Ini bisa cetak.
Nah, ini dia. Nah, inilah fungsinya program. Jadi sebetulnya ini sudah mewakili tanda tangan, karena login manager PLN adalah hanya manajer itu sendiri yang tahu. Jadi seolah-olah ini beliau karena sudah mengeklik validasi, maka beliau seolah-olah sudah menandatangani ini. Begitu. Jadi sebetulnya secara prinsip supaya istilahnya menghilangkan kertas lah bahasanya gitu ya. Nah, di sini sudah jelas. Jadi dari pekerjaan ini SPC ini SPC-nya. SPC-nya 330.000. Nah, ini pemasangan SUTM, pos anggarannya ini bla 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 sampai manajer, dan di sini detail pekerjaannya, lampiran surat pesanan jasa sampai dengan totalnya pihak apa itu manajer. Nah, di sini pihak kedua Dahlan bin Suwandi direktur. Nah, sebetulnya saat SPC ini dikirim, ini kan secara otomatis nanti masuk ke data vendor. Saya lihat masuk ke data. Sekarang kita login sebagai vendor. Saya masuk sebagai vendor 1. Oh, sorry, vendor 1 bukan ya? Oh iya, berarti saya masuk ke vendor 2. Nah, ini tujuannya. Jadi, karena yang ditunjuk tadi adalah PT Dako, maka karena ini login adalah PT Bintang, jadi proyeknya nggak masuk ke sini. Jadi, harus login sebagai PT Dako. Saya tadi buat vendor 2. Masuk sebagai vendor 2. Nah, proyeknya di sini dan sudah aktif. Artinya kalau setelah sudah divalidasi oleh manajer, maka akan masuk ke data vendor. Nah, kalau sebetulnya gini, masih bisa divalidasi lagi sebelum, karena ini kan langsung masuk ke dashboardnya vendor. Nah, vendor juga bisa masuk di filter dulu ke manajer atau ke direkturnya vendor itu. Jadi sebelum masuk ke data admin, ini katakanlah ini adalah data admin, data ini bisa difilter dulu melalui akun direktur atau manajer dari PT Dako ini. Atau terserah nanti mau dibuat langsung seperti ini, atau memang mau difilter dulu tadi seperti yang SPK tadi. Jadi sebetulnya itu tujuannya untuk seperti seolah-olah tanda tangan. Karena waktu PSPC tadi kan ini misalnya ini detailnya. Nah, saya kembali. Nah, bagian SPC tadi, ini saya lihat yang di sini saja. Nah, ini kan ada tanda tangan. Nah, direktur di sini kan belum tanda tangan. Nah, ini seolah-olah sudah tanda tangan gitu loh. Kalau misalnya divalidasi. Jadi, waktu muncul namanya nanti bisa saja dibuat tanda tangan virtual. Bisa juga dibuat tanda tangan virtual. Jadi seolah-olah Pak Dahlan bin Suwandi ini tanda tangan. Gitu. Jadi lebih apa ya istilahnya, lebih safety lah gitu. Karena ini kan masuk ke langsung ke dashboardnya admin dari PT Dako. Nah, setelah proyek ini masuk ke data vendor, maka dia bisa melakukan pekerjaannya, intinya begitu ya. Ini detailnya, ini di data vendor, ini masuk. Nah, ini di menunya ini. Kita masuk ke menu, ini saya ulangi. Ini masuk ke menu. Nah, sama. Jadi ini ada proyek pemasangan Rujandi Tandi. Detail pekerjaannya sesuai dengan yang ditentukan oleh PLN tadi. Nah, ini sudah masuk semua ke datanya vendor. Nah, terus progres material, ini masih kosong. Terus saya mulai dari, nah ini kita bisa ngelihat kalau ada berapa vendor yang ikut proyek ini. Maksudnya ikut dalam vendor ini. Tapi cuma hanya melihat aja. Terus kita bisa buat request material terlebih dahulu lah. Saya mulai dari request material dulu. Nah, di sini kita request material. Nah, tambah data. Nah, ini saya buat di sini, ini plan-nya.
Nah, ini tanggal sesuai dengan hari ini ya, tapi bisa dirubah. Lalu move tipenya saya buat ini saya kosongkan, ini sesuaikan aja. Lalu WPS-nya saya ikut yang ini, WPS-nya saya ikut yang ini, asset now-nya ini, pemohonnya Yusirwan, diperiksa oleh Suhada. Nah, ini tambah materialnya. Saya mau minta barang berdasarkan project yang ini. Misalnya saya mau ambil yang ini aja deh, yang material MDU. Ini dan yang ini misalnya gitu ya. Atau 3 lah, boleh 3. Nah, ini misalnya. Nah, ini jumlahnya. Nah, nanti saya simpan. Oke. Nah, setelah saya simpan, di sini request materialnya masih pending. Nah, di sini sudah bisa dicetak juga. Ini request material. Nah, ini form pemesanan reservation slip. Materialnya diperiksa oleh ini, requestnya sudah bisa. Ini sama kalau mau edit ini, tapi di sini bedanya gini. Saat request material, kalau posisinya masih pending, data ini masih bisa diubah. Data ini masih bisa dirubah, tapi kalau sudah diproses oleh pihak PLN, maka bagian pending, bagian edit ini sudah berubah jadi hanya view, jadi nggak bisa ngedit atau nggak bisa ngapus. Ini icon yang bagian edit dan hapus ini hilang, jadi hanya cuma bagian cetak ini aja kalau sudah diproses. Nah, setelah ada ini data request material kita kan di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian PLN. Karena ada request material, kita masuk ke PLN. Nah, masuk ke transaksi, di sini ada request material. Nah, sebetulnya di sini request material nanti bisa ada apa ya, notif lah istilahnya, ada notifikasi. Oh, di sini ada request material. Ada notifnya misalnya 1, 2, ada 2 request material, ada 3 request material misalnya gitu. Nah, di sini ada request material. Nah, requestnya masuk ke sini, kita bisa view dulu siapa gitu yang ini kan. Nah, oh datanya ini yang diminta. Datanya ini yang diminta ini. Lalu kemudian kita juga bisa cetak dari sini. Maksudnya pihak PLN bisa nyetak. Jadi bisa di apa untuk cetak kertasnya gitu ya. Hardcover istilahnya. Nah, lalu bagaimana waktu mau kirim barang? Dari sini ada pengiriman barang, tapi di sini bukan di sini menunya. Bukan di sini. Ini hanya data setelah kita melakukan pengiriman barang. Jadi melakukan pengiriman barangnya ada di request material. Nah, di sini ada icon yang mobil, kita klik ini, kita mau kirim barang. Nah, ini tanggal surat jalan hari ini secara otomatis tapi bisa dirubah. Nomor surat jalannya misalnya kita buat ini. Lalu supirnya kita buat Ridwan Saidi, nomor polisinya kita buat ini, kepala gudangnya misalnya Novi Irawan, disetujui oleh Agus Susanto misalnya gitu. Nah, yang paling penting di sini. Nah, di sini ada pilih sumber dan tambah material. Kenapa saya buat seperti ini? Tujuannya nanti supaya ada pemisahan. Karena yang saya pahami di data yang diberikan ini, sorry di sini. Ini misalnya isolator tumpu misalnya gitu. Ini terdiri dari beberapa spare part gitu loh. Ini pekerjaan jasanya, tapi banyak spare partnya gitu loh. Yang saya pahami. Nah, ini tujuannya itu. Jadi ini makanya ada pilihan sumber. Nah, data ini adalah data sumbernya. Yang tadi kita pilih waktu request material itu yang kita minta ini data sumbernya. Nah, kita pilih sumbernya sesuai dengan yang kita minta tadi. Ini kita pilih. Nah, kita masukkan material dari sumber ini. Misalnya sumbernya ini kita tambahkan materialnya. Yang mau dikirim ternyata materialnya adalah kabel
saya tambah lagi, ini ada konduktor, lalu saya pilih sumbernya lagi, ini isolator, tambah materialnya, isolator, tambah material, ini saya buat ini, lalu saya pilih sumbernya lagi karena tadi sumbernya 3, saya tambah materialnya, setelah saya pilih sumber, saya tambah materialnya, pol misalnya gitu, saya tambah lagi materialnya ini. Nah ini jadi ini yang hitam ini sumber, yang ini adalah material. Nah ini kalau yang hitam lebih menjorok ke kiri, yang bagian material itu yang lebih ke kanan. Itu nah sama ini kalau mau ngapus tinggal klik hapus saja. Nah setelah saya buat surat jalan ini pengiriman barang, saya simpan. Nah setelah saya simpan, barulah masuk ke data pengiriman barang ini setelah kita melakukan penyimpanan tadi. Nah, ini sebetulnya sudah masuk ke pengiriman barang. Tadi kan di request material. Nah, di request materialnya, di sini tinggal lihat sama cetak aja. Begitu juga dengan yang bagian vendor. Vendor 2. Di bagian vendor 2, saat melakukan request material di sini udah dia tinggal nerima aja sama cetak. Jadi karena tadi kita sudah buat pengiriman barang, tapi kan barangnya belum datang, ceritanya ini masih on delivery, gitu. Nah kita tunggu dulu, kita balik dulu ke bagian biar gak bingung, ke bagian PLN. Nah di sini tadi kan pengiriman barang. Nah di sini kita bisa cetak. Nah ini kan pengiriman barang ya yang barusan. Kita bisa cetak slip surat jalannya. Nah ini surat jalan dengan data demikian. Nah ini data SPK-nya, nomor slipnya ini. Nah ini barangnya. Nah di sini tuh yang saya bingung adalah kode 7. Saya belum tahu kode 7 itu sumbernya apa dan dari mana. Saya belum tahu kalau kebagian kode 7. Tapi ya intinya belum tahu lah, intinya begitu. Saya tolong nanti diberitahu kalau memang ini berlanjut sumbernya dari mana. Saya kode 7-nya belum begitu paham. Nah, lalu di sini cetak juga bagian ini apa istilahnya, slip. Ah, ini slip pengeluaran barang. Nah, ini slip pengeluaran barangnya. Ini yang bagian headernya tadi atau sumber. Nah, kalau yang bagian tadi satunya adalah surat jalan adalah spare part-nya, spare part atau nama barang. Nah kalau di slip adalah sumbernya. Nih. Oke. Nah setelah surat jalan dicetak lalu dikirimlah oleh sopir, katakanlah begitu, kita masuk ke bagian vendor lagi. Bagian vendor 2 ya. Vendor 2. Maka di sini kita melakukan penerimaan barang. Nah, masuknya di request material. Nah, ini kan dia sudah on delivery. Tadi kan pending. Sekarang udah on delivery, tiba-tiba sudah di depan kantor, terus kita mau terima barang, terus sudah di depan gudang, kita mau terima. Nah, kita tinggal klik ini terima. Nah, ini penerimanya siapa? Penerimanya adalah misalnya Joko Purwanto misalnya. Nah, ini tanggal terimanya. Misalnya ini out default hari ini saya terima. Ini barangnya saya terima. Nah, ini bisa saya cetak. Nah, ini yang tadinya penerimanya belum ada, sekarang sudah ada, Joko Purwanto. Nah, ini tujuannya sebetulnya untuk menghilangkan tanda tangan. Secara sistem sudah ditandatangani gitu loh. Karena tadi dia sudah ngeklik terima begitu. Nah, yang menerima itulah yang login program ini gitu. Gitu. Nah, di sini juga kita bisa cetak slipnya. Jadi ada hard copy-nya, ada juga by sistemnya. Oke, setelah barang diterima, kita kembali ke proyek.
ke menu proyek. Saya mau simulasikan lagi adalah addendum. Nah, ini addendum sebelum ke progres material dan progres fisik. Nah, di sini saya masuk ke addendum. Nah, saya misalnya mau tambah addendum. Nomor suratnya addendum itu benar ini ya. Ya, ini nomor addendum. Sorry, ini nomor suratnya, kota terbit Bekasi, tanggal suratnya misalnya hari ini, lampiran 2 halaman. Oh sorry, harusnya saya buat biar nggak bingung, ini biar nomor suratnya katakanlah ini. Addendum ke berapa? Ini ada addendum ke 1 misalnya gitu. Nah, ini suratnya sudah default tapi bisa juga dirubah, misalnya mau ditambah apa misalnya gitu ya. Misalnya mau ditambah apa. Ini ada defaultnya. Sampai saat ini kami sampaikan bahwa pekerjaan tersebut belum dapat kami selesaikan karena adanya kebutuhan material yang disuplai oleh PLN belum kami dapat terlampir. Maka dengan ini kami mohon agar dapat di addendum waktu kontrak tersebut sebagai berikut. Nah, tanggal permintaan addendumnya, tanggal awalnya berapa, misalnya ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 3 bulan Juni misalnya gitu. Tanggal bulan Juni, hari kalendernya 30 misalnya. Ya, kalau ada catatan bisa diisi, lalu kita kirim addendumnya. Nah, setelah addendum ini dikirim, ini masih pengajuan. Jadi belum, kita bisa cetak juga addendum. Nah, ini addendumnya. Tapi statusnya masih pengajuan. Ini contoh addendum ya. Nah, statusnya masih pengajuan. Nah, kita bisa login ke bagian PLN. Nah, di sini ada addendum. Sama, nanti juga akan dibuatkan notifikasi gitu ya. Addendum. Nah, di sini ada pengajuan. Kita di bagian PLN juga bisa cetak. Di sini ada actionnya. Oh, ternyata begini, tinggal divalidasi. Diterima atau ditolak. Katakanlah diterima. Proses. Sudah, nanti setelah diterima begini, berarti nanti di bagian PLN, di bagian vendor juga akan berubah. Vendor 2. Oke. Nah, di sini tadi vendor 2, nanti di bagian proyek kita lihat di bagian addendum. Nah, ini dia. Nah, ini dah waktu terima udah nggak bisa edit-edit lagi, tinggal cetaknya aja karena sudah diterima. Ya. Nah, setelah katakan ini addendum sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke menu progres material. Nah, kita bisa masukkan progres material. Kita misalnya yang termasuk material adalah misalnya ini. Lalu saya pilih lagi ini. Oh, saya hapus dulu deh. Atau saya gini deh. Saya ginikan. Saya pilih semua aja lah biar gampang. Nah, saya pilih semua. Katakanlah ini masuknya ke material semua lah, katakanlah gitu ya. Nah, di sini setelah saya pilih semua progres material itu, yang termasuk material yang mana, yang datanya ini yang di sini itu yang termasuk material, kita bisa pilih satu-satu gitu loh. Sebetulnya begitu. Nah, tapi karena supaya untuk simulasi aja saya pilih semua. Nah, kita bisa progreskan satu-satu. Misalnya di sini ada yang kita kirim barangnya tadi dulu deh ya. Ini ya, yang ini. Nah, ini. Nah, di sini ada selesai. Kenapa di sini selesai? Karena ini adalah header. Ini header, ini header, ini header. Jadi statusnya proses. Memang nggak perlu diproses lah istilahnya gitu. Nah, di sini yang kita buat dulu nih. Ini kita buat dulu. Yang bagian ini kita proses. Nah, di sini bagian volume sudah masuk karena sudah kita kirim bagian diberikan oleh PLN itu. Tadi karena kita sudah buat request material,
Nah, itu di sini sudah masuk otomatis. Nah, ini saya juga bingung nih kode 7-nya yang mana. Nah, ini masih ngasal aja saya. Nah, ini tapi tanggal surat, ini tanggal surat pengirim, tanggal kirimnya, dan ini nomor surat jalannya sudah otomatis masuk. Nah, ini terpasang katakanlah udah 124, tanggal pasangnya misalnya 20, volumenya katakanlah ini pasang, ini nggak perlu. Nah, ini saya buat contoh gambar. Ini misalnya contoh gambarnya ini, atau berapa kalau mau banyak, ini misalnya pemasangan gardu misalnya gitu ya. Ini deskripsi dari gambar. Saya update. Nah, di sini nanti sudah terupdate di sini. Nah, ini sudah terupdate. Ini, dan di sini statusnya, kalau ini kan belum diselesaikan ya, kita bisa rubah statusnya jadi selesai. Oh, ini udah selesai nih, gitu, udah selesai. Nah, di sini selesai. Nah, update. Nah, di sini nanti secara otomatis jadi selesai. Begitu. Nah, lalu kita coba ke bagian progres fisik. Nah, ini progres fisik. Ini ada progres fisik. Nah, kita pilih item juga. Saya pilih semua aja dulu biar gampang lah. Yang termasuk fisik adalah misalnya inilah nomor inilah 2 lah. Nah, ini kontrak awal, saya buat ini, rupiahnya ini, volume ini, rupiah ini, volume ini, rupiah ini, progres ini, keterangan, ya katakanlah ini saya buat isinya, ini, open, nah, sini saya buat selesai, update. Nah, ini sudah masuk di sini. Ya, 48%. Nah, ini kita bisa kecilkan lagi, maaf kecil banget jadinya. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini bagian progres fisik, bagian progres fisik. Nah, sudah ke menu. Nah, setelah ini semua, sebetulnya secara proses ini sudah selesai ya. Secara proses sudah selesai. Nanti di PLN-nya kita masuk lagi sebagai PLN. Nah, nanti di PLN-nya itu kita bisa melihat progresnya. Nah, ini data, nah ini progres. Kita klik progres. Nah, ini muncul. Ini PT Dako. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada PT Bintang dan terus ke bawah, misalnya ada beberapa, jadi si pihak PLN akan dapat ini progres material, ini progres fisik dari PT Dako. Nah, nanti kalau misalnya ada PT Bintang, lalu progres material dan progres fisik gitu seterusnya. Jadi di sini kita bisa lihat progres materialnya, oh ini udah segini, lalu di sini oh progres fisiknya udah segini gitu. Kurang lebihnya begitu. Sekali lagi, ini adalah contoh, artinya mungkin alurnya tidak sesuai dengan yang ada, cuma saya hanya mengambil dari sumber yang ada saat ini, yang saya terima, dari sumber yang saya terima dan saya pahami saja, karena tujuannya saya buat ini hanya sekedar untuk demonstrasi mendekati data yang saya terima, yang saya pelajari. Nah, untuk penyempurnaannya nanti bisa dikomunikasikan kembali. Kalau memang kita bersepakat untuk kerjasama, nanti untuk cara pengembangannya saya bisa diberikan, misalnya yang kurang ini, yang kurang itu, bisa dikasih masukan baik dari sisi pihak PLN maupun dari sisi pihak vendor. Untuk demonstrasi saya rasa ini sudah selesai semua. Yang saat ini sudah saya buat ini ya baru ini. Tapi saya ada beberapa yang pemikiran bahwa banyak yang perlu diperbaiki. Misalnya contoh nanti ada seperti ini, misalnya contoh detail pekerjaan yang nanti bisa dibuat
subtotal otomatis begitu. Dan saya masih bingung jujur di bagian kode 7 PLN itu saya masih agak bingung. Saya belum tahu sumbernya bagaimana dan alurnya seperti apa karena terbatas sekali data saya. Nah, ini data saya yang di PLN yang bagian kode 7 cuma ini aja. Jadi saya nggak tahu ini ada sumber dari mana, ini normalisasi apa, dan ini apa. Cuma datanya cuma ini aja, dua ini aja yang saya terima. Jadi saya nggak tahu saya mesti buat apa lagi gitu. Tapi intinya semoga ini sudah bisa mewakili untuk demonstrasi dan semoga juga bisa memudahkan pekerjaan untuk selanjutnya. Baik, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.